Jadi hari ini kalian sudah resmi menjadi seorang penuntut ilmu, maka kuatkan tekad kita, luruskan niat-niat kita, ya tujuan kita belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita belajar untuk menjadi orang yang saleh, untuk menjadi orang yang bertakwa, ya bangkit dan jangan pernah menyerah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah pada setiap hal-hal yang bermanfaat untukmu dan jangan lupa banyak berdoa, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengistiqomahkan kita dan jangan lemah, jangan menyerah, jangan mudah putus asa. Ya, seorang penuntut ilmu yang sejati, mereka tidak kenal lelah, mereka tidak kenal menyerah, mereka tidak mudah berputus asa. Mereka akan terus berjuang dan bersabar untuk menjadi seorang penuntut ilmu sejati. Masih banyak ya nasihat-nasihat terkait penuntut ilmu, insya Allah akan kita lanjutkan nanti ya, itu khusus untuk para santri ya. Jadi hari ini kalian sudah resmi untuk menjadi seorang penuntut ilmu, seorang santri di pondok kita ini, Pondok Pesantren As-Sunnah Caile Bulukumba. Dan juga ya terakhir kami ingin memberikan nasihat kepada para orang tua dan wali santri. Ketahuilah wahai para orang tua dan wali santri, yang pertama bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menitipkan amanah yang asalnya amanahnya adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Allah mudahkan kita untuk menitipkan amanah ini kepada pondok pesantren, ya, kepada pondok pesantren. Ini adalah bentuk di antara bentuk cinta sejati seorang orang tua kepada anaknya. Bentuk cinta sejati orang tua kepada anaknya ketika mereka bukan hanya memikirkan urusan dunia anaknya, tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana urusan akhirat anaknya, bagaimana urusan ilmu agama anaknya, bagaimana keselamatan agama anaknya. Ini orang tua. Ya, ini orang tua yang benar seperti ini. Ini orang tua yang memiliki pola pikir dan mindset yang benar. Adalah orang tua yang bukan hanya memikirkan tentang urusan dunia anaknya, tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana keselamatan agama dan keselamatan akhirat anaknya. Sehingga memasukkan anak kita di pondok pesantren, semoga itu menjadi salah satu bentuk usaha kita yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala demi untuk keselamatan anak, keselamatan agama anak-anak kita. Maka ketahuilah para orang tua santri, menyekolahkan anak-anak kita di pesantren bukan berarti kita berlepas tanggung jawab penuh 100% juga. Karena banyak yang berpikir orang tua ketika sudah menyekolahkan anaknya, oke, saya titipkan anakku di pondok, sudah saya lepas, ya terserah. Terserah orang tua bagaimana. Tidak Pak, tidak Bu, ya jangan salah pikir juga. Bukan berarti ketika anak kita sudah di pondok kita sudah lepas tanggung jawab, tidak, ya. Namun justru akan mempererat ikatan antara orang tua dengan anak ketika anak kita masuk di pondok. Perhatikan orang tua, apalagi para ibu-ibu yang di belakang, ya, ketahuilah anak-anak kita itu butuh, yang pertama butuh untuk selalu didoakan. Butuh untuk selalu didoakan, Bu. Butuh untuk selalu didoakan, Pak, ya. Jadi jangki pernah bosan doakan anak tak. Anak tak sekarang sudah di pondok, maka tugas tak di rumah, banyak-banyak doakan. Semoga anakku diberikan hidayah oleh Allah. Semoga anakku diberikan keistiqomahan oleh Allah. Semoga anakku dianugerahkan oleh Allah kesabaran untuk bisa istiqomah, terus belajar di pondok sampai dia sukses dan berhasil. Ya, jadi ibu-ibu jangan lupa doakan anak tak. Ya, doa seorang ibu itu adalah diantara doa yang paling mustajabah. Doa yang paling tembus ke langit itu doanya ibu. Ya, doanya ibu. Terus bapak, ya bapak juga, ya bapak juga. Tapi ibu, ya itu lebih spesial lagi, ya lebih spesial lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan di antara doa mustajabah adalah seorang ibu mendoakan anak-anak mereka. Kemudian kami ingatkan juga kepada para orang tua santri, ya sabar di dalam menyekolahkan anak-anak kita, ya sabar dalam menyekolahkan anak-anak kita. Jadi mungkin anak kita memiliki keperluan, memiliki kebutuhan, apa yang kita berikan untuk anak-anak kita itu adalah kebaikan insyaallah ta'ala. Harta yang kita kerahkan, yang kita keluarkan untuk anak-anak kita itu adalah harta terbaik insyaallah ta'ala.
Ya, itu adalah harta yang terbaik yang kita kerahkan, yang kita keluarkan, yang kita berikan untuk menunjang pendidikan anak-anak kita. Maka bersabar. Begitu pula orang tua santri, ya jangkik langsung kecewa ketika kita lihat mungkin anak tidak ada hasilnya. Ini anakku sudah lama belajar di pondok, tidak ada hasilnya. Ya, sehingga kita kadang cepat sekali putus asa. Maka bersabar. Jika kita melihat anak-anak kita belum memiliki belum memiliki hasil secara signifikan, belum melihat hasil yang cepat, maka bersabar. Tetap dukung. Ya, anak-anak kita tetap didukung. Ilmu agama itu perlu untuk ditanam dengan kesungguhan, dengan doa, dan perlu perjuangan. Hasilnya akan dipanen insya Allah dengan kesabaran. Jadi orang tua bersabar Ki. Ya, kemudian berikutnya orang tua, ya kami butuh kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk menjalin komunikasi yang baik. Ya, komunikasi yang baik antara orang tua dengan santri, orang tua dengan pengajar, dengan pengurus dan pembina. Ya, jaga komunikasi kita dengan baik. Ya, jaga komunikasi kita dengan baik. Untuk orang tua kepada anaknya, ya jaga komunikasi. Makanya nanti insya Allah kita akan tetapkan, dan ini sudah kita jadwalkan ya. Ya, jadi ada jadwal penjemukan, ada jadwal menelpon. Ya, jadi tidak selamanya juga mau bisa kita nelpon sama anak tak. Ya, bukan berarti tiap hari kita mau nelpon sama anak tak, tidak. Ya, ada jadwalnya. Ada jadwalnya yang kita tetapkan kapan waktu orang tua bisa nelpon anaknya dan kapan waktu orang tua bisa datang menjenguk anaknya. Jadi tidak bebas juga. Ya, pokoknya seenak kamu pergi jenguk anak tak, tidak. Ya, di pondok kita punya aturan. Ya, maka kita harus bersabar, jalani aturan ini, ya, dan berikan komunikasi yang baik dengan anak-anak. Jadi kalau menelpon dengan anak tak, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya jangan suka berkeluh kesah. Ya, apalagi ceritakan ke anak, nak di rumah ini sekarang tidak ada tidak ada begini. Ya, jangan bebankan ya anak-anak kita mungkin dengan hal-hal yang tidak layak atau belum pantas baginya untuk dibebankan. Ya, perbaiki komunikasi dengan anak-anak kita. Kemudian kami juga ingin menyampaikan kepada para orang tua santri, para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, percayakan anak-anak Anda kepada para pengajar, para pengurus pondok pesantren, ya, karena mereka semualah yang akan mendidik anak-anak kita. Karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah, ya, sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, percayakan anak-anak kalian, ya, kepada kami, kepada para pengurus, kepada para pembina, ya, dan jangan lupa doakan juga kami. Ya, doakan juga kami, semoga kami bisa menjalankan amanah ini dengan baik, semoga kami bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang membela agamanya, ya, mengemban amanah ini, amanah sebagai orang-orang yang meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, menjadi penghafal Al-Qur'an, ya, menjadi orang-orang yang akan menegakkan tauhid dan sunnah, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin umat di masa yang akan datang. Ya, mungkin itu sedikit ya nasihat dari kami para pengurus dan para pembina, dan juga tadi kepada para santri, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Tapi mungkin berikutnya kami akan persilahkan kepada Pak Ahmad Afandi Jafri Hafizahullah Ta'ala, beliau selaku ketua yayasan di pondok kita ini, di pondok pesantren As-Sunnah Ceileh. Kepada Pak Afandi silahkan, oleh tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam
Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati para ustadz, pengurus pondok, orang tua atau wali santri, serta anak-anak santri baru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh santri baru yang telah dipilih untuk menjadi bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren As-Sunnah Caile. Kalian bukan hanya datang untuk tinggal di tempat ini, tapi kalian datang untuk belajar, berjuang, dan menjemput masa depan yang penuh cahaya melalui ilmu agama. Pondok ini dibangun bukan dengan kekayaan dunia, tetapi dengan niat tulus dan doa agar bisa menjadi tempat lahirnya generasi yang berakhlak mulia, berilmu, dan bermanfaat bagi umat. Karena itu kalian harus merasa bangga dan bersyukur bisa berada di sini. Tidak semua orang punya kesempatan seperti kalian belajar agama di tempat yang insya Allah penuh berkah. Tapi ingatlah anak-anakku sekalian, santri baru, ilmu tidak akan bisa diraih dengan kemalasan. Kalian harus bersungguh-sungguh, gunakan waktu sebaik mungkin. Ikuti nasihat dari para ustaz atau pengurus, pembina, jaga adab kalian dalam menuntut ilmu. Dan jangan lupa selalu memperbaiki niat. Jadi perbaiki niat kalian bahwa kalian belajar untuk mencari ridho Allah. Selain itu, saya ingin mengingatkan kepada santri baru bahwa fasilitas di pondok ini adalah amanah. Jadi fasilitas yang telah kami siapkan itu adalah amanah. Tolong dijaga dengan baik. Jaga kebersihan, dirawat dengan baik, dan dipergunakan seperlunya. Fasilitas ini bukan milik pribadi, tetapi milik umat, milik kita bersama. Bila kalian menjaganya, insya Allah itu akan menjadi amal jariah kalian juga, dan bisa dipergunakan untuk adik-adik kalian di masa akan datang. Akhir kata kami dari Yayasan Atan Raimul Hakim berdoa semoga kalian menjadi santri-santri yang sukses dunia dan akhirat, menjadi penghafal Al-Quran, penuntut ilmu yang rendah hati, dan kelak menjadi pemimpin-pemimpin umat yang membawa kebaikan. Amin. Sekali lagi selamat datang dan semangat menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.